Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang pada pagi hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah kita sudah memasuki hari yang ke berapa? 14 ya. Berarti lebaran berapa hari lagi, Pak? Ya. Ada yang 15 hari ya atau 16 hari. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai akhir Ramadan kita dapat melaksanakan ibadah di Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini ruhiyah kita dikenyangkan, betul-betul dikenyangkan dengan berbagai macam aneka ibadah. Yang di 11 bulan lainnya jasmani kita yang kenyang, badan kita yang kenyang dengan makanan, dengan minuman, dengan syahwat dan sebagainya. Yang merana itu rohani kita. Tapi di bulan ini khusus Allah beri kesempatan kita untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Maka di bulan ini kita memperbanyak ibadah. Di antaranya dengan memperbanyak sholat. Tidak cukup sholat 5 waktu, tapi juga kita lakukan sholat tarawih, sholat qiyamul lailnya, tahajud dan lain sebagainya. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya, bahwa orang-orang beriman yang sukses itu adalah salah satu muwasafatnya, ciri utamanya adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Di antara hal yang dapat membantu kita khusyuk dalam sholat itu berusaha untuk memahami bacaan-bacaan sholat. Tadabbur ma'ani al-adiyah al-waridah fis sholat. Berusaha untuk memahami, untuk mengerti apa yang kita baca. Apa yang kita baca. Tidak mulut kita qomat kamit membaca satu doa atau bacaan-bacaan sholat, ternyata pikiran kita melayang kemana-mana, tidak konsentrasi atau tidak memahaminya sama sekali. Nah, salah satu hal yang dapat membantu kita bisa meraih khusyuk adalah tadabbur ma'ani al-adiyah wal azkar al-waridah fis shalah. Berusaha memahami, mengerti apa yang menjadi bacaan-bacaan kita dalam sholat. Insya Allah pagi ini kita akan mencoba mengupas satu persatu bacaan-bacaan sholat kita dengan maknanya secara singkat, agar kita punya gambaran. Bacaan sholat yang pertama kali kita ucapkan dalam sholat kita itu adalah kalimat apa? Kalimat takbir, ya. Allahu Akbar. Ini pesan Nabi kepada seseorang, ya fulan idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu sholat, maka awalnya sholatmu dengan takbir. Takbir itu ungkapan kita Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar ini menjadi bacaan pertama kali yang kita ucapkan. Takbir ini adalah ahabul azkar, salah satu 4 dari zikir yang paling Allah cintai. Selain subhanallah, terus walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar ini salah satu dari 4 kalimat zikir yang dicintai oleh Allah. Maka dia dijadikan pembuka sholat. Semua sholat diawali dengan Allahu akbar, dengan ungkapan kita Allahu akbar.
Ini namanya bacaan takbir. Biasa bacaan-bacaan itu disingkat-singkat ya, agar kita tahu. Kalau takbir itu berarti Allahu Akbar. Kalau tasbih itu biasanya subhanallah. Kalau hamdalah apa? Alhamdulillah. Kalau basmalah bismillah, ungkapan kita bismillah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau hauqalah, apa hauqalah itu? Apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu namanya hauqalah. Itu biasa disingkat-singkat ya, agar mudah. Nah, takbir ini adalah ungkapan kita Allahu Akbar. Dalam semua sholat harus baik imam maupun makmum, semuanya wajib mengucapkan takbir. Hanya takbir dalam sholat itu ada dua ya. Ada yang namanya takbiratul ihram, ada yang namanya takbir intiqal ya. Kalau takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali kita ucapkan. Nah, itu wajib diucapkan oleh semua yang sholat. Kalau takbir intiqal itu takbir sebagai aba-aba perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ketika mau ruku, ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud untuk rakaat berikutnya diucapkan takbir. Cuma itu namanya takbir apa? Takbir intiqal, takbir untuk menunjukkan kita pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Untuk takbir ini, kalau sholat berjamaah itu hanya imam yang mengucapkan, makmum tidak perlu. Jadi imam saja yang mengucapkan takbir intiqal ini. Atau kalau imam suaranya kecil, jamaahnya banyak membeludak, maka perlu ada yang namanya mubaligh. Namanya apa? Mubaligh. Mubaligh itu apa? Yang meneruskan, yang menyampaikan bacaan imam, komando imam. Jadi kalau imam suaranya kecil, maka mubaligh itu harus yang suaranya lebih besar. Ya, dia megang mic gitu ya, yang emang konsentrasi di. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, dia meneruskan Allahu Akbar sehingga yang jauh itu kedengaran. Itu namanya apa? Namanya apa? Mubaligh, orang yang berprofesi sebagai penyambung komando imam dalam takbir intiqal. Ya. Ini di masjid-masjid besar ya. Kalau di Baitul Salam kayaknya nggak perlu ya. Itu jadi profesi tersendiri tuh ya. Selain muazin juga ada mubaligh. Suka ada lowongan juga ya. Mubaligh, bukan mubaligh ceramah, tapi mubaligh itu tadi ya, menyampaikan bacaan imam. Kecuali perpindahan dari ruku ke i'tidal, ke berdiri tegak itu tidak mengucapkan takbir, tapi mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, itu yang diucapkan. Ada riwayatnya tersendiri nanti ya kita sampaikan. Jadi takbir itu adalah pembuka sholat kita, dan ini wajib kita ucapkan dengan ungkapan Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Terjemah kita Allah Maha Besar. Jadi akbar itu isim tafdil namanya. Isim tafdil dari kata af'ala, af'al. Misalnya kalau isim tafdil itu biasanya ada pembandingnya. Tapi untuk akbar di sini tidak ada. Karena memang Allah tidak ada pembandingnya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah. Misalnya si fulan atwal. Apa artinya atwal? Lebih jangkung, lebih tinggi dari siapa? Dari si Anu gitu ya. Ada pembandingnya. Si fulan azka, lebih pintar dari si Anu, dari si fulan. Itu namanya isim tafdil. Dia lebih dermawan ya, dari si Anu misalnya. Itu namanya isim tafdil. Ada pembandingnya. Tapi dalam Allahu Akbar itu tidak ada. Ya, Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari yang mana?
Allah maha besar, saudara. Min kulli syai, dari segala sesuatu, dari apapun. Allah maha besar dari apapun, dari hal apapun. Allahu Akbar. Jadi itu makna Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Ini mengharuskan kita mengecilkan semua yang lain, semua urusan-urusan dunia kita, semua problem kita. Ketika kita sholat, maka itu kita anggap remeh, kita anggap kecil dibanding dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah. Kita yang lagi sakit misalnya sholat Allahu Akbar, sakit itu kecil ya. Allah pasti menyembuhkan, Allah pasti mengobati, Allah pasti melepaskan kita dari penderitaan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, problem kita, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, sebagainya itu semua. Ketika Allahu Akbar kita katakan hutang kita kecil, ya. Allah akan bantu bayarkan. Jadi semuanya itu kita buang. Segala yang selama ini kita rasakan berat, kita rasakan besar dalam diri kita. Yang besar itu hanya Allah. Maka ketika takbir itu mengangkat tangan, Allahu Akbar, itu artinya ya, melepaskan atau menyingkirkan semua ya, semua beban-beban kita, semua urusan-urusan dunia kita itu ke belakang. Kita buang ke belakang semua. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar itu kita buang ke belakang semua. Tidak ada yang besar dalam pandangan Allah. Tidak ada yang sulit dalam pandangan Allah. Semuanya mudah, semuanya kecil, semuanya mungkin. Jadi filosofi takbir, angkat tangan itu dalam rangka itu. Kita mengisyaratkan bahwa semua urusan-urusan dunia kita yang membebani kita selama ini, ketika sholat, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, maka itu semua kita anggap kecil. Maka di surat Al-Ankabut ya, tadi dibaca oleh imam ya di penghujung ayat. Di pertengahan, di awal juz 21 itu ada wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ada ungkapan wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu akbar. Allah yang maha besar. Yang lainnya itu kecil. Karena kita sholat untuk ingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat agar engkau ingat kepadaku. Jadi awal pertama kita sholat itu adalah menghadirkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu apa artinya? Allah maha besar. Segala urusan kita semua kecil, yang lain-lainnya kecil. Jadi akbar min kulli syai. Akbar min kulli syai. Akbar dari yang lain-lain. Jadi segala macam urusan-urusan tetek bengek kita ya. Allahu Akbar. Maka takbir itu kalau dalam salat yang lain diperbanyak ya. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu takbirnya berapa kali? Takbirnya ya 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Itu diperbanyak takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Sampai 7 kali, sampai 5 kali. Begitu juga sholat istisqa ya. Itu takbirnya diperbanyak. Kemudian sholat janazah itu hanya takbir saja. Takbir ya. Tidak ada yang lainnya. Takbir diperbanyak. Sebanyak berapa kali takbir salat jenazah? 4 takbir ya, cukup takbir Allahu Akbar. Setelah itu takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga baca doa maghfirah untuk mayit, dan takbir yang terakhir yang keempat itu salam. Jangan ditambahin pakai ruku, pakai sujud ya, jangan. Ini mayit ini dosanya banyak banget ini ya, ditambahin ruku sujud nggak perlu ya, cukup takbir saja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jadi ungkapan Allahu Akbar ini
dia walaupun terjemahnya Allah Maha Besar ya, tidak bisa tergantikan dengan kalimat-kalimat lain ya. Karena sholat itu ta'abbud sifatnya, ibadah kita tauqifi, harus berdasarkan petunjuk Rasul. Tidak boleh kita ganti dengan bahasa kita. Allah Maha Besar, tidak. Allah Maha Agung, Maha Anggada dan sebagainya. Tidak boleh kita ganti dengan bahasa daerah, dengan bahasa lokal kita. Khusus ya, kita dalam sholat ini Allahu Akbar ya. Karena ada upaya-upaya tuh untuk mengganti bacaan-bacaan sholat. Ini karena kita tidak mengerti, tidak paham, itu karena dia nggak ngaji ya. Jadi ganti dengan bahasa Indonesia. Pernah tuh ya, pernah ada ya. Pernah bikin repot juga itu Kementerian Agama. Ya. Ada aja pengikutnya. Ada orang yang punya kreasi gitu ya, sholat dengan bahasa Indonesia. Ternyata jamaahnya ada aja, ya, ada aja pengikutnya. Indonesia memang gitu ya, ada aja pengikut. Dulu Nabi asli Depok, namanya siapa? Musadek ya, itu orang Depok, orang Beji. Ada aja pengikutnya. Jamaahnya ada. Lia Edan juga dia, dulu almarhum. Ada aja pengikut. Jangan sampai kita itu ya salah sendiri kalau nggak paham, karena nggak mau ngaji. Mengajinya tidur. Yang nggak ngerti. Allahu Akbar ya. Ini ungkapan Allahu Akbar juga kemudian berkembang ya menjadi penyemangat dalam berjihad, dalam hal-hal lain, takbir. Jadi jangan dianggap remeh ungkapan Allahu Akbar. Juga jangan disalahgunakan. Jangan salah gunakan ya. Jadi Allahu Akbar itu namanya apa? Pelecehan ya. Allahu Akbar gitu ya. Lihat perempuan cantik, Allahu Akbar ya, misalnya. Nah, itu jangan digunakan di tempat-tempat yang tidak pantas. Jadi Allahu Akbar ini menjadi ungkapan pertama kali kita sholat, yang maknanya Allah Maha Besar. Kemudian setelah takbir kita baca apa? Doa iftitah. Doa iftitah ini doa pembuka ya. Disebutnya doa iftitah, pembuka sebelum ungkapan doa-doa kita yang lainnya yang kita panjatkan. Karena sholat itu munajat, sedang mengajukan permohonan-permohonan, permintaan-permintaan seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya. Maka yang dibaca itu disebut doa iftitah, doa pembuka. Yang ini banyak redaksinya ya. Kita pilih satu saja. Atau kalau imam masih lama baca Fatihahnya, boleh kita lengkapi bacaan kita. Misalnya doa iftitah itu doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa iftitahnya Umar bin Khattab, hadis mursal ya, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Yang sudah pasti Umar bin Khattab mendengar dari Rasulullah SAW ketika baca doa iftitah. Gimana Pak doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika, terus wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sering baca doa ini enggak? Ya, mungkin baru pertama kali dengar ya. Itu doa iftitah. Doa yang lain pilihan dalam mazhab Imam Ahmad misalnya dalam hadis yang sahih juga, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Terus Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji wal baradi. Itu juga doa iftitah yang maksur. Boleh kita baca itu. Ada juga doa ini pilihan dari mazhab Syafi'i ya, yang kita sering dengar, yang sering baca, yaitu dari surat Al-An'am
dan dari awal pertengahan surat Al-An'am dan penghujung surat Al-An'am, yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ditambah lagi dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini doa ragam macam doa kita. Tinggal kita pilih saja mana yang sering kita baca, atau kadang orang itu mana yang rasanya pas dengan dia, dengan situasi dia. Kalau subhanakallahumma wa bihamdika, itu kita memuji Allah, kita mensucikan Allah, subhanakallahumma, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak sempurna, yang tidak patut, yang tidak layak disematkan kepada Allah. Kemudian wa bihamdika, kita memuji Allah bahwa kita bisa sholat, bisa melakukan ini dan itu, beribadah, bisa puasa dan sebagainya, itu wa bihamdika, karena memang bantuan dari Allah, karunia dari Allah. Nah, kita puji Allah, bukan dari diri kita sendiri. Bifadlika, dari karuniamu, bukan kekuatan kita sendiri, tapi karena semata-mata taufik hidayah dari Allah. Wa bihamdika. Kemudian kita mengatakan wa tabarakasmuka, ya maha berkah, maha agung namamu, wa ta'ala jadduka, maha tinggi kekuasaanmu, maha tinggi kerajaanmu, maha tinggi keagunganmu dan sebagainya. Wala ilaha ghairuka, dan tiada Tuhan selain Engkau. Itu puji-pujian kita kepada Allah, memuji Allah. Kemudian kalau doa Allahumma ba'id baini, apa artinya? Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan antara diriku dan kesalahan-kesalahanku, jauhkan aib-aibku, kekurangan-kekuranganku, jauhkan dari diriku sejauh-jauhnya. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, seperti engkau jauhkan antara masyriq dan maghrib. Masyriq antara timur dan barat, masyriq wal maghrib. Maghrib itu jadi nama negara ya, namanya Maroko. Maroko itu kalau dalam bahasa Arabnya Maghrib. Saya pernah ke Maroko, itu naik pesawat sampai 24 jam ya. Panas ya badan kita ya. Transit berkali-kali. Pesawatnya juga capek ya, harus berhenti dulu, transit dulu. Nah, itu bainal masyriq wal maghrib. Kita dari timur, dari masyriq ke maghrib, Masya Allah, itu sangat jauh, ribuan kilometer. Nah, kita ingin minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan kita, jauhkan. Jangan sedikit-sedikit salah, ya. Atau jangan kesalahan kita itu nempel terus dengan kita. Kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau bisa, jangan terulang lagi, jangan kembali lagi melakukan kesalahan-kesalahan. Karena orang beriman itu tidak boleh jatuh ke lubang yang sama, tidak boleh jatuh ke kesalahan yang sama. Ya, dia harus mengambil pelajaran dari kesalahan yang dia lakukan. Maka kita minta ba'id baini, Allahumma ba'id baini, jauhkan saya dari kesalahan-kesalahan saya. Kemudian kita minta agar disucikan. Allahumma naqqini, sucikan, bersihkan diriku sebagaimana baju ya, ats-tsaubul abyad minad danis, baju yang putih dibersihkan dari kotoran-kotoran. Minta kepada Allah agar diri kita ini suci, naqi, bersih. Naqqini, sucikan. Lalu kita juga minta dimandikan. Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji wal barad, agar betul-betul kita ini bersih, menghadap Allah dalam keadaan bersih. Karena hanya orang yang menghadap Allah dalam keadaan bersih lah yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang yang bawa hati yang bersih yang selamat. Ketika pulang kembali kepada Allah SWT.
Tidak berguna lagi harta, tidak lagi berguna anak-anak, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Kalau badan kita yang kotor, mungkin kita bisa bersihkan sendiri ya, diri kita. Kita mandi, kita pakai sabun dan sebagainya. Tapi kalau hati kita, jiwa kita, ruh kita, hanya Allah yang bisa membantu, membersihkan. Minta dibersihkan dari sifat-sifat tidak terpuji, sifat ghillan, sifat dengki, iri, dan sebagainya. Naktini, ini luar biasa ya doa ini. Naktini, sucikan aku. Naktini, kama yunaqqa thawbul abyadu. Allahumma ghsilni bil ma'i. Ya. Cuci saya, guyang saya gitu ya kalau bahasa orang sini ya. Bersihkan saya sebersih-bersihnya bil ma'i, dengan air. Tidak cukup dengan air saja, wasalji, dengan salju juga enggak apa-apa ya. Kalau kita nyuci mobil pakai salju gitu ya, biar lebih bersih. Kemudian doa iftitah yang lain, wajjahtu wajhiyah. Ini inni wajjahtu, boleh pakai inni wajjahtu wajhiyah. Kita sedang mengikrarkan, ini ikrar dari kita, bahwa kita sedang menghadapkan seluruh raga kita, seluruh wajah kita kepada Allah. Kepada Allah pencipta langit dan bumi. Wajjahtu wajhi li fatras samawati wal ardh hanifan, cenderung kepada kebenaran. Dan kita mengikrarkan kita bukanlah orang-orang musyrik. Kita bukanlah penyembah berhala. Kita bukanlah orang-orang yang menyembah selain Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Kemudian kita mengatakan inna sholati, sesungguhnya salatku ini, wa nusuki, semua ibadah-ibadahku. Terus wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah adalah untuk Allah Rabbil alamin. Ya, ini ikrar kita bahwa hidup dan mati kita ini adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Karena ada orang yang hidupnya untuk yang lain, hidupnya untuk setan, hidupnya untuk wanita, hidupnya untuk harta, hidupnya untuk jabatan, bukan lillah. Lillahi, tapi hidup kita lillahi Rabbil alamin. Karenanya kalau dulu ya di zaman jadi santri ya, itu ada biar kebal itu puasa zikir, bener tuh, kebal tuh, petasan dibawa-bawa dikalungin gitu ya, nggak apa-apa. Itu hasil puasa mati geni 40 hari ya, puasa ya, hasil puasa. Pun hasil zikir malam ya, nggak tidur malam. Benar itu, dapat yang dia minta, kebal ya, nggak takut dengan petasan yang gede-gede. Bisa begitu ya. Kenapa? Karena setan itu kalau ke santri datangnya melalui zikir, Kalau ke orang Hindu, ke orang Buddha kan melalui tapa, semedi itu. Jin-jin pada datang tuh ya. Ke orang Buddha itu datangnya setannya, jinnya lewat semedi, lewat pertapa. Tapi kalau ke santri datangnya lewat apa? Melalui zikir, melalui puasa. Jadi puasanya bukan lillah, tapi lil jin ya. Zikirnya juga zikir lil jin. Dia baca Asmaul Husna, ya Jabbar, itu kan Asmaul Husna. Tapi yang datang namanya Jin Abdul Jabbar. Jin Abdul Jabbar. Jadi melalui zikir-zikir itu karena memang zikirnya, sholatnya, puasanya bukan lillah. Ada syirik, ada persekutuan kepada selain Allah. Itu ya di zaman santri dulu ya. Karena begitu memang ya. Santri itu ilmu apa aja dipelajari semuanya. Nggak ada yang nggak dipelajari. Sampai ilmu menghadirkan arwah juga dipelajari. Subhanallah. Sampai ada jin yang mengaku Syekh Abdul Qadir Jailani, ana Abdul Qadir Jailani. Langsung kiai itu marah, ya dipukul santri senior kita. Ngapain Abdul Qadir Jailani kemari-mari ke Lewiliang? Padahal dia dari mana? Dari Baghdad gitu. Ngapain kemari-mari? Setan aku ya. Jadi ini harus pastikan inna sholati,
Terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati la. Nusuk itu haji diantaranya. Nusuk. Karena ada orang yang berhaji itu ingin popularitas, titik, agar dia terpilih, dikenal sebagai orang yang apa? Religius. Ada orang yang hajinya bukan lillah. Ada nggak? Ya, ada ya. Makanya ikrar kita dalam surat itu wa nusuki, hajiku, umrohku, korban menyembelih korban, itu nusuk, wa nusuki ya. Manasik, nusuk itu sama ya, ibadah-ibadah jenis itu harus lillah, semuanya karena Rabbil alam. Jadi ini kita tadabburi, doa iftitah saja itu sudah luar biasa ya, kita tadabburi. Kemudian la syarikalah, kemudian kita pastikan tidak ada sekutu bagi Allah. Kita ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa ana minal muslimin. Ya, kemudian secara cepat saja setelah itu kita baca alhamdulillah surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah 7 ayat. Yang bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim karena itu ayat pertama ya. Ayat hafaz bismillah itu ayat pertama. Lu buka Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Maka harus dibaca ketika Al-Fatihah. Kalau Bapak membaca Qur'annya maka riwayat hafaz. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama harus dibaca. Walaupun dengan membacanya sir, kalaupun pakai sir pelan tetap harus dibaca. Ya. Jangan langsung alhamdulillahirabbil enggak baca bismillah. Kita baca riwayat siapa? Karena ikut-ikutan saja. Baca bismillahirrahmanirrahim walaupun sir atau jahar lebih baik, jahar. Karena memastikan yang kita baca itu riwayat hafaz. Jangan mencampur adukan riwayat-riwayat bacaan yang lain. Harus konsisten. Kalau pakai riwayat kolun, warash. Seperti orang-orang Afrika Utara itu pakai riwayat warash. Maka dia tidak baca bismillah. Karena memang bismillah bukan bagian dari ayat, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, tapi riwayat hafaz yang kita baca bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ya. Jadi awali membaca surat Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga maknanya itu isti'anah. Artinya kita minta tolong kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya sholat, saya beraktivitas, saya berbuat baik ya. Saya melakukan ini itu semua bismillah. Kita awal dengan bismillah. Ketika keluar rumah kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah itu artinya apa? Dengan nama Allah saya pergi bekerja, berharap dapat karunia, berharap bisa pulang kembali. Itu namanya isti'anah. Kita sedang meminta tolong kepada Allah, menyertakan Allah dalam aktivitas kita. Tidak mengandalkan diri sendiri, tapi kita mengandalkan bantuan. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, yang sudah jelas Allah itu Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman itu dengan Ar-Rahim sama asal katanya dari kata rahimah, rahim. Cuma Ar-Rahman itu dengan ziyadah alif dan nun. Ar-Rahman itu sama dengan sakron, sama dengan fadlan, sakron, atsyan, syaba'an. Itu sifat-sifat yang sifatnya sementara. Kalau atsyan itu apa artinya atsyan? Haus. Kalau syaba'an apa artinya? Kenyang. Kalau sakron apa artinya? Mabuk. Itu Rahman sama Rahman. Mirip. Jadi kalau kita minum, hilang nggak haus kita? Hilang, ya. Kalau kita kemudian diobati, ya, orang yang mabuk itu kembali sadar lagi, hilang mabuknya, hilang kenyangnya. Kalau dia beraktivitas misalnya, itu nauman, orang yang banyak tidur, itu juga sementara sifatnya, hilang tidurnya. Nah, Ar-Rahman juga Allah yang Maha Pengasih. Kita terjemahkan dengan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Itu artinya terbatas di dunia. Sifatnya sementara saja. Di dunia saja. Dan ini berlaku untuk seluruh hambanya. Tidak hanya orang-orang beriman,
Tapi orang-orang kafir pun, orang-orang yang tidak menyembah Allah pun mendapatkan kasih sayang Allah di dunia. Dan sifatnya sementara, hanya di dunia, Rahman. Maka Allah Ar-Rahman. Maka orang-orang musyrik itu tidak terima dengan sifat Ar-Rahman itu. Mereka. Wa idza qila muslidur Rahman qalu wa man Rahman. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum. Mereka itu enggak terima kalau Tuhan itu punya sifat Rahman. Karena itu berarti orang kafir juga disayang, tapi sayangnya sementara saja, dikasihnya sementara saja di dunia saja. Kalau di akhirat ada yang namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu bil mu'minin, khusus untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Orang beriman itu tidak hanya disayang oleh Allah di dunia saja, tapi sampai ke mana? Sampai ke akhirat, sampai setelah kematiannya, sampai setelah dia datang ke dunia lain, ke akhir, tetap dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Ya. Maka orang yang meninggal dunia kita sebut apa? Almarhum, almarhumah. Apa artinya almarhum, almarhumah itu? Orang yang dirahmati, yang mendapatkan rahmat Allah. Itu khusus orang beriman ya. Orang kafir nggak boleh kita sebut almarhum. Sebutnya apa kalau orang kafir itu? Ya. Mendiang gitu atau apa gitu ya. Jangan almarhum. Udah almarhum, enak aja almarhum. Almarhum itu khusus untuk orang beriman. Maka Ar-Rahim ini sifat abadi. Ya. Kalau Ar-Rahman sifat sementara. Kita keduanya, orang beriman itu mendapat keduanya, Rahman juga, Rahim juga. Ya, kemudian secara singkat isi Al-Fatihah itu mengandung 7 tujuan dari Al-Quran secara keseluruhan. Di antaranya Al-Fatihah itu mengandung tauhid, mengandung nubuat, mengandung al-wa'du wal wa'id, kemudian mengandung kisah, mengandung hukum, ya, syariat, ya, mengandung 7 maqasid syariat. Itu semua ada dalam surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau disebut juga Ummul Kitab. Dia induk daripada Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu semuanya diringkas atau semuanya ada dalam surah Al-Fatihah, tergambar dalam surah Al-Fatihah. Misalnya tentang tauhid, itu di Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian tentang nubuat, ya, tentang kenabian juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini nabi an'amta 'alaihim. Kemudian tentang kisah, ini ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini siapa ghairil maghdubi 'alaihim ini? Nabi menafsirkan mereka itu Yahud. Al-maghdub itu yang dimurkai oleh Allah adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, karena mereka suka membunuh para nabi, karena mereka suka memutarbalikkan hukum, ya. Maka mereka al-maghdub, bangsa yang dimurkai. Waladhdallin, siapa itu waladhdallin? Humun nasara, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang Nasrani. Mereka itu ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Ya, Tuhan satu dibilang 3, gitu ya. Tersesat. Mereka adalah orang-orang sebenarnya orang baik tapi tersesat. Waladhdallin. Nah, kita minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar ditunjuki jalan orang-orang yang diberi nikmat, diberi karunia oleh Allah, yaitu jalannya para nabi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa, ya. Siapa alladzina an'amta 'alaihim itu? Mereka adalah wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Ini alladzina an'amta 'alaihim. Yang diberi nikmat, yang dipastikan masuk surga itu 4 orang saja. An-nabiyyin, siapa an-nabiyyin? Para nabi. Terus as-siddiqin, orang-orang yang
Siddiq, sahabat-sahabat dekat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Terus wasyuhada, siapa asyuhada itu? Orang-orang yang mati syahid, para pejuang di jalan Allah, syuhada. Kemudian yang keempat penghuni surga itu wassolihin, orang-orang soleh. Nah, kita Nabi bukan, Siddiqin bukan, apalagi syuhada juga takut-takut, ya. Tinggal ini peluang kita nih, solihin, jadi orang soleh. Peluang kita masuk surga itu dari pintu solihin, jadi orang yang soleh. Ya hanya satu nih, mau nggak mau gitu ya. Kalau kita ingin masuk surga, soleh. Itu alladzina an'amta alaih. Kisah Al-Quran memuat kisah orang soleh di sini ya. Al-Quran memuat kisah baik orang-orang soleh. Seperti Luqmanul Hakim, seperti para nabi sudah pasti ya, kisah-kisah para nabi. Kisah Abu Bakar juga ada, kisah Umar bin Khattab juga ada dalam Al-Quran. Kisah Zaid juga ada. Kemudian juga kisah para syuhada jelas ya. Kisah apa lagi? As-solihin itu sangat banyak. Juga memuat kisah-kisah orang yang dimurkai oleh Allah selain Yahudi Nasrani. Juga ada kisah Abu Lahab, ada kisah Abu Jahal, ada kisah Fir'aun yang paling banyak gitu ya. Itu al-maghdub alaihim waladhdallin, itu kisah-kisah mereka. Kemudian jadi itu secara umum ya kandungan surat Al-Fatihah. Kalau kita baca tafsirnya itu sangat amat panjang ya. Ini penting ya, kita memahami surat Al-Fatihah. Maka dia menjadi bacaan wajib dalam sholat. Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Harus membaca surat Al-Fatihah. Maka dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an, 7 ayat al-masani yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang itu surat apa? Al-Fatihah. Wal qur'anal azim, dan Quran yang agung secara keseluruhan. Jadi Al-Fatihah disebut secara khusus. Ini mengharuskan kita untuk membacanya dalam setiap sholat kita. Maka paling enggak kita bagus dalam bacaan Fatihah kita. Bagus. Kalau bacaan yang lain-lainnya juga disyaratkan diharuskan bagus, tapi tidak sepenting Al-Fatihah. Al-Fatihah yang penting ya. Bagus makhrajnya, bagus sifat-sifat hurufnya, panjang pendeknya, ini harus diperhatikan ya. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim itu harus seragam mad arid bisukunnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahimnya awalnya 2 harkat, maka semuanya 2 harkat. Nanti waladhdallin juga 2 harkat. Kalau awalnya 6 harkat, Bismillahirrahmanirrahim 6 harkat, harus seragam 6 harkat semua. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim 6 harkat. Nanti waladhdallin 6 harkat semua. Harus seragam ya. Bacaannya harus baik dan benar. Kemudian setelah beres kita membaca Al-Fatihah, kita disuruh untuk membaca faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari bacaan Quran. Bacaan surat atau ayat yang kita mudah, yang kita bisa. Faqra'u, baca. Ma tayassara minal Qur'an. Disebutkan dalam surah Al-Muzammil ya. Kalau saya hanya hafal Al-Baqarah, ya sudah baca Al-Baqarah. Al-Baqarah maksudnya alif lam mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ya. Saya hanya hafal Yasin, ya sudah baca Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar ya. Dikirain mau panjang kali ya. Ya. Setelah ala siratal mustaqim, Allahu Akbar, ruku. Makmum udah ketakutan tuh. Wah, dia baca surat Yasin ini panjang nih. Ya urusan ini. Ternyata Allahu Akbar. Enggak apa-apa ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, enggak apa-apa. Ya. Atau hanya Al-Kautsar. Sudah, Al-Kautsar. Inna a'thaina Al-Kautsar. Fasholli wanhar. Jadi maju saja.
Kalau di terminal di mana kita sholat ini ya, kita yakin bacaan kita yang bagus bacaannya. Kita nggak yakin yang lain bagus bacaan. Karena udah pernah ngaji Baitus Salam ya. Udah walaupun Al-Kautsar nggak apa. Walaupun Al-Ikhlas rakaat kedua. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca saja apa yang kita mudah. Jangan yang kita sulit. Yang bikin keder gitu ya. Belum teruji hafalan kita, belum distorin hafalan kita, udah pede aja. Sabbihisma rabbikal a'la. Lupa ya. Akhirnya ganti surat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Lupa lagi, ganti surah lagi ya. Jangan begitu ya. Jadi yang kita yakin saja ya bisa ya. Sudah terbiasa, maka sunnah kita sholat sendiri, sholat sunnah ya, sholat sendiri, kemudian kita murojaah tuh hafalan kita biasakan, agar kalau ada kesempatan tiba jadi imam, kita udah biasa, ya, karena berbeda kalau jadi imam itu berbeda, ya, suasananya. Alam nasroh bisa jadi alam taro, ya, bisa jadi keder, ya, kul ya ayyuhal kafirun, keder nggak ketemu. Wala ana wala anta wala ana wala antum wala ana lagi wala antum lagi ya. Akhirnya kata makmum di belakang, dilakumkan saja ya, lakum dinukum waliyadin, baru ketemu ya. Jadi wala antum wala ana wala antum ya, keder. Jadi harus dibiasakan ya, jangan sampai kita lupa. Faqra'u, baca saja apa yang mudah. Kemudian bacaan tasbih pada saat ruku, bacaan i'tidal, insyaallah kita akan ketengahkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, sampai di sini kajian kita. Barangkali ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, saya persilahkan. Wallahu alam. Silakan Bapak kalau ada. Ya, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama. Yang kedua, masalah pikir tadi ya. Saya pernah dapat cerita dari ayah. Itu di dalam ayat itu ada pesantren yang kedua yang diasuh oleh apapun saya berdoa dari tahapan-tahapan dari tahapan yang bersama tasawuf juga tinggi, di mana apabila seseorang tidak pada itu dia menggila. Tapi kalau dia kuat dan dia menyimpan, dia menjadi satu guna, tapi keluar dari ada masih gimana mengenai hal itu? Waalaikumsalam. Ya, pertama tentang sholat yang cepat ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Kurang tumaninahnya kurang. Kalau bacaan cepat itu boleh baca hadar, namanya hadar. Hadar itu Al-Fatihah satu napas, itu boleh. Tapi itu berlaku untuk para hufaz, orang-orang para penghafal Quran, dalam rangka menjaga hafalannya. Atau dalam rangka setoran hafalan, itu bacaannya hadar, bacaan cepat. Itu tingkat bacaan kan ada 3, ada hadar, ada tartil, ada mujawwad. Ya. Kalau sholat itu harus tartil, ayat Qurannya warattilil Qur'ana tartila, itu surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu kan sholat malam. Nah itu dalam sholat itu warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan
Ya seperti yang dibaca imam itu tartil. Mujawwad nggak boleh. Kalau jadi imam bacaan mujawwad tuh seperti bacaan dalam haflah, bacaan muammar misalnya. Itu bismillahnya pakai lagu Bayati, lagu Sika, lagu Hijaz, Nahawan, Jiharkan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, panjang. Nah, itu kayak bacaan-bacaan haflah ya, maulid, haflah Isra Mi'raj, itu namanya bacaan mujawwad. Itu jangan jadi imam walaupun suara kita bagus, ya kelamaan orangnya. Ya kira-kira aja gitu ya. Ada namanya hadar itu cepat. Itu makhrajul hurufnya tajwid tetap benar, cuma bacaannya cepat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kalau kuat ya, waladdallin. Nah, itu cepat, itu boleh. Ya, untuk hadar. Biasanya itu tarawih di kalangan santri, di kalangan pesantren, memang bacaannya panjang, 1 juz, itu hadar bacaannya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib. Gitu ya. Cepat bacaannya. Itu kalau guru tahfiz dari mastoran itu bacaannya hadar. Kan santri banyak. Kalau semuanya tartil, nggak kebagian yang lain. Hadar itu dibolehkan. Nah, kalau yang banyak beredar di media sosial, di YouTube ya, dengan cepat tarawih 7 menit misalnya, itu kalaupun bacaannya benar gitu ya, tapi itu berlebihan, lebih dari hadar itu ya, lebih. Memang ada aja pengikutnya ya, pengikutnya. Orang kan macam-macam gitu ya. Ada yang sholatnya ingin apa? Ya ingin resep-resepan aja gitu ya. Bukan untuk menikmati bacaan, bukan untuk ingin dapat pahala yang tadabbur dan sebagainya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan ada sekelompok orang yang memang gemar sholatnya seperti itu. Itu jadi tradisi saja, jadi adat saja. Bukan yang dalam sholat dalam rangka mengingat Allah atau tadabbur maknanya dan sebagainya. Kemudian tentang zikir-zikir, itu memang ada bacaan-bacaan zikir yang bisa mengundang hadirnya jin-jin atau setan-setan. Itu berkolaborasi biasanya. Seperti tadi ya, zikir ya Jabbar itu, atau zikir-zikir kalimat lain, tapi bukan maksudnya menghadirkan Allah, bukan dalam rangka ingat Allah, tapi untuk menghadirkan kekebalan, menghadirkan karomah dan sebagainya. Itu ada ilmu-ilmu yang kesana ya. Maka semua ilmu boleh dipelajari kecuali ilmu sihir. Kalau ilmu sihir, ilmu yang bisa menghadirkan jin, setan, bisa berkolaborasi. Orang itu bisa punya kekuatan dari akibat dia zikir itu, bisa menghadirkan namanya ya, ilmu kehadiran. Dan kita jangan tertipu dengan orang yang pakai jubah, pakai gamis gitu ya. Padahal dia dukun atau bergelar kiai, ustadz, padahal dia dukun ya. Apalagi bergelar habib, padahal dia dukun ya. Ada orang-orang yang berpraktek seperti itu ya, untuk mengelabui umat. Terkadang dia baca bismillah, bismillahnya jahar, tapi mantra-mantra yang lainnya sir, pelan, nggak didengar oleh orang. Biasanya itu untuk mengelabui kita ya, agar dia kita sebut kiai atau sebagainya, bukan orang sesat atau sebagainya. Padahal dia dukun. Nauzubillah minzalik. Saya kira cukup ya kajian kita pagi ini. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terus-menerus menolong kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana
atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.